Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Aditya. Saya adalah guru di SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan dan saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Untirta. Berikut adalah video PPL saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, hari ini kita mau belajar tentang persamaan lingkaran dengan model pembelajaran yang namanya project based learning. Kita sebenarnya udah biasa ya ngerjain sesuatu yang sifatnya project kayak gini. Goalsnya hari ini adalah nanti kamu akan menciptakan sebuah produknya sederhana sebenarnya, tapi nanti bisa membantu kamu dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan konsep hari ini. Absen dulu ya, tadi Bapak sih udah ngitung, harusnya aman, semuanya hadir. Kemudian ini yang Bapak bilang tadi nih, tujuan belajar hari ini kan tadi bikin produk ya, produknya nanti berhubungan sama ini nih, menganalisis hubungan antara titik pusat dan jari-jari sebuah lingkaran terhadap persamaan yang dihasilkan. Persepsi dulu nih, materi yang kamu butuhkan diantaranya adalah bagaimana mensubstitusi nilai variabel ke dalam sebuah fungsi. Kemudian menggambar koordinat kartesius, masih ingat nggak? Yang gimana koordinat kartesius? Yang ada kalau yang vertikal apa? Horizontal. Good job. Oke, kenapa kita belajar materi ini? Dia nggak langsung aplikatif ke kehidupan nyata. Nah, si konsep lanjutan dari materi ini itu tuh yang baru nanti bisa berhubungan dengan kehidupan di dunia nyata. Kemudian pertanyaan esensialnya dari hari ini adalah di dalam lingkaran itu ada jari-jari, ada titik pusat, ada yang tadi keliling, ada luas, ada juring, masih ingat nggak? Ada tembereng, kali busur dan sebagainya. Dari sekian banyak aspek tersebut, bagian mana sih yang sebenarnya paling penting kalau kita konsepnya adalah mau menyusun persamaan lingkaran? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita akan diskusi menggunakan LKPD yang nanti Bapak bagiin. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Nah, kelompoknya udah Bapak siapin. Let's go. Bapak bagiin dulu. Wanda dulu. Ketua kelompok 1. Kamu nggak? Bisa pak? Bisa Pak. Ini menang nih kayaknya nih. Iya dong, jelas. Nah, Bapak mau mampir dulu ke sini. Kayak itu bisa digedein tau? Iya pak. Bapak ini cara nulis plus tanpa itu dikira jadi rumus gimana pak? Itu F15 gitu, nggak bisa kayak Oh, kasih petik depannya dulu. Di blok dulu dari ujung sampai ujung. Nah, gitu boleh. Klik kanan di A. Mana? Plus minusnya bisa berubah. Iya, berarti pakai itu. Yes, pakai fungsi if. Tapi gimana cara itunya? Kayak begini malah ini yang berubah bukan yang mana? Jadi ya, kayaknya saya salah. Nah, sekarang kamu bermasalah dengan minus yang muncul terus. Ada operasi matematika dulu kelas 10 yang kalau misalkan dia dimasukin bilangan negatif ya, keluarnya tetap positif. Kalau dia dimasukin bilangan positif, keluarnya tetap positif. Operasi apa tuh? Ada yang positif? Gimana? Problemnya apa sekarang? Di sini jadi kalau Gimana? coba ini. Itu kan adanya X kuadrat, Y kuadrat, A besar, B besar, sama C. Ingat-ingat deh, A besar tuh
berapanya A kecil. B besar berapanya B kecil. Belum, masih. Enggak, ini Bapak ngomong yang di Zoom. Oke. Ini tadi assess the outcome, memeriksa hasil proyek yang dikerjakan sama kamu udah. Mengevaluasi, memberikan umpan balik udah. Tadi aja ada salahnya dikit, yang punya kansel nggak bisa dilihat. Tapi Bapak sempat lihat di situ bagus. Terakhir, evaluate the experience. Bentuk persamaan dari lingkaran. Terus yang kedua itu tahu bentuk umumnya. Jadi selain persamaan yang itu tuh lebih masuk ke otak karena lebih banyak praktek dan lebih terbuka gitu kalau pertanyaan langsung dijawab terus kayak yang saya rasain dalam pembelajaran hari ini tuh saya kayak merasa lebih berpengalaman aja Pak dalam menggunakan Kita jadi tahu apa yang dibutuhin buat di masa depan nanti kayak. Soalnya karena aku nggak begitu paham tentang Excel, tapi dari pembelajaran kali ini aku ngerti dari yang if, sum, terus ABS. kalau saya ini kan pembelajaran tuh bentuk kelompok ya. Kalau bentuk kelompok itu kan digunakan kerjasama, jadi lebih banyak. Hari ini sampai situ. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin. Nanti kita akan belajar bagaimana menggambar lingkaran kalau dikasih titik pusat, jari-jari, dan pastinya nanti gambar manual doang. Di ujungnya nanti kita akan bikin produk yang bisa menggambarkan lingkaran dengan tinggal di input doang kayak gitu. Ya. Ini ada benar salah karena lebih banyak nanti pendapat. Gitu kayak misalkan cantumkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, kembali lagi di project kita. Hari ini kita akan mulai projectnya dengan berdoa dulu. Silahkan Ajis dulu boleh. Jis, pimpin doa. siap. Sebelum memulai proyek kali ini, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Absensi lengkap. Oh, kurang satu Revanya ya? Revanya di kelompok Wanda kurang satu. But no problemo lah, gak apa-apa. Hari ini kita akan meneruskan project based learning kita, persamaan lingkaran. Tujuan belajarnya masih mirip. Di sini tujuan belajarnya adalah menganalisis hubungan antara titik pusat dan jari-jari sebuah lingkaran, sama kayak kemarin, tapi hubungannya terhadap grafik persamaan lingkaran yang dihasilkan. Jadi produk hari ini pasti bentuknya gambar. Kemudian apa aja yang harus diingat masih sama seperti kemarin. Substitusi nilai variabel ke dalam sebuah fungsi standar, menggambar pada koordinat kartesius. Kemudian teknik menggunakan jangka dan penggaris dengan benar supaya gambarnya bagus. Kalau ininya masih sama, kenapa kita belajar materi ini adalah sebagai fondasi untuk materi yang lebih besar lagi nantinya, yang lebih aplikatif untuk masalah kontekstual, yaitu nanti adanya di semester depan. Pertanyaan utama dari hari ini adalah bagaimana menggambar sebuah area berbentuk lingkaran pada koordinat kartesius. Oke. Jika diketahui komponen seperti titik pusat, jari-jari, atau persamaan lingkaran itu udah ada. Untuk bisa memahaminya seperti kemarin, kita akan langsung masuk ke LKPD. Membangun konsepnya dulu, konsepnya nanti baru dituangkan jadi produk. Gitu ya. Oke, Bapak bagiin dulu LKPD-nya per kelompok. Oke. Sama seperti kemarin, di LKPD ini ada bagian-bagiannya dan setiap bagian harus diisi oleh orang yang berbeda. Nggak boleh satu tulisannya. Ya. Kalau ada disuruh perintahnya gambar lingkaran, maka gambarnya pakai jangka. Biar coba. Kalau ada yang bingung nanya boleh.
adalah lingkaran yang bisa berubah dinamis sesuai dengan variabel-variabel tertentu. Persamaan lingkaran ditentukan oleh variabel apa aja? X-Y kan nggak berubah. Titik pusat itu hurufnya AB. Jari-jari hurufnya R. Maka kamu akan menyediakan lingkaran yang kayak gini, di mana lingkarannya itu bisa fluktuatif. Kalau jari-jarinya diperbesar dia akan membesar. Kalau jari-jarinya diperkecil dia akan mengecil. Gitu. Kalau B-nya tadi di AKPD kita udah ngambil kesimpulan tuh, ya. Kalau B dia mempengaruhinya arah mana? Atas dan bawah. So let's say kita geser B-nya. Dia ke atas dan ke bawah. Berarti betul ya. Kalau A itu kanan kiri. Nanti yang kesimpulan di sininya masih salah, boleh Bapak kasih kesempatan lagi buat memperbaiki. Kalau tiga-tiganya di play jadinya ya dia akan muter-muter aja, menari di situ di dalam GeoGebra. Tujuannya adalah kamu membuat hal yang seperti ini. Wih, dia keren loh slidernya B sama R, tapi kan minimal itu semua ketik dari awal. Ini gelap banget sih. Persamaan lingkarannya konstan. Iya cuma lingkaran itu selain cuma ditentuin titik pusatnya atau sampai persamaan doang, lingkaran tuh secara utuh bisa dipengaruhi sama titik pusat sama Titik pusat yang A itu ternyata bisa mempengaruhi letak lingkaran, kayak kalau A itu ke kanan ke kiri, kalau B atas bawah, kalau jari-jari itu besar sama. Tentang yang GeoGebra itu juga lebih seru juga menurut aku, karena kemarin kan aku nggak bisa masak tapi aku belajar sendiri. Aku belajar sendiri di rumah. Jadi yang aku kasihin hari ini itu cukup seru karena ya itu kayak Wanda tadi nggak terlalu sulit, jadi lebih bisa menikmati. Terus kita juga menurut aku sendiri manfaat yang dari pelajaran hari ini, kalau proyek yang hari pertama itu kan kita belajarnya cuma sampai ke bentuk persamaan. jadi tahu itu cuma kayak buat gambar lingkarannya aja, tapi ternyata di sini tuh juga bisa bikin animasinya gitu. Jadi kalau misalkan itu jadi kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Oke, sekali lagi kita beri aplaus buat kita semua.